Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman, saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah B, dan saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dan juga hukum Islam. Pertama-tama, mari kita mengenal tentang HAM. Apa yang disebut dengan HAM ini adalah sesuatu hal yang pokok bagi kita sebagai umat manusia untuk saling menghargai setiap perbuatan yang antar individu. Kemudian dari pengertiannya, hak asasi manusia adalah seperangkat hak pada hakikatnya yang melekat pada diri seseorang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dan untuk dijunjung tinggi dan juga untuk dihargai oleh setiap manusia, baik pemerintahan, hukum, agama, dan oleh siapapun, hanya demi untuk menjaga hak martabat dan manusia itu sendiri. Itu disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dengan demikian, HAM atau hak asasi manusia memiliki 3 arti. Yang pertama, hak itu adalah arti dari kepemilikan atau milik seseorang, dan kemudian asasi yaitu berupa hak pokok dan tindakan. Kemudian manusia adalah yang berarti makhluk yang berbudi. Nah, dari ketiga tersebut, hak asasi manusia memiliki arti hak pokok, hak yang dasar, yang manusia memiliki seperti hak hidup, hak individu, dan hak-hak yang lainnya. Kemudian dari pengertian yang saya sebutkan, maka hak asasi manusia dalam bersifat kodrati adalah melekat pada diri kita sendiri. Berarti bahwa hak itu melekat pada kita untuk bisa kita jaga dan juga orang lain juga yang menjaga. Artinya hak ini harus memiliki suatu substansi yang sangat kuat, yaitu ada hak yang harus dilindungi dan juga harus dijaga dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia untuk membedakan mana yang batil dan juga mana yang tidak batil, sehingga Allah menurunkan amanat bagi manusia di bumi untuk mengemban amanah dan tanggung jawab dan kewajiban untuk dititipkan sebuah hak kepada manusia yang harus dijaga, seperti macam-macam hak asasi manusia. Kemudian beberapa macam-macam hak asasi manusia dari Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak hidup. Kita sebagai manusia yang baru lahir pastilah mendapatkan hak hidup, di mana jelas dalam surat Al-Isra ayat 33 mengatakan bahwa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah kamu membunuh jiwa seseorang yang haram dibunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Karena dalam Islam membunuh seseorang berarti membunuh seluruh umat. Maka Allah melarang seseorang untuk saling membunuh dan harus saling menghargai jiwa orang lain. Yang kedua adalah hak milik. Hak milik ini adalah hak yang krusial bagi kita, di mana selain kita yang menjaganya, seseorang yang lain juga harus saling menjaga. Karena di mata Allah, orang yang mengambil harta orang lain itu sama dengan menggunakan jalan yang tidak benar, dan itu tidak dibenarkan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah hak perlindungan. Hak perlindungan atau hak penghormatan. Hak penghormatan ini diberikan kepada kita. Kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, tidak saling mencaci dan tidak saling
mengolok-olok, karena begitupun kita adalah zat manusia, di mata Allah kita sama. Kemudian yang keempat adalah hak persamaan di mata Allah. Hak persamaan ini sesuai dengan yang saya sebutkan bahwa kita sebagai umat manusia di mata Allah tidaklah berbeda. Artinya kita dengan satu adalah tidak dibedakan oleh Allah. Artinya Allah tidak membedakan kita berbangsa apa, berjabatan apa, berpangkat apa, karena menurut Allah kita adalah manusia yang sama. Artinya kita harus saling menghormati dan menjaga kehormatan itu sesuai dengan masing-masing yang diperintahkan. Kemudian yang kelima adalah hak keadilan. Hak keadilan ini diperuntukkan untuk kita semua, karena bagaimanapun dalam hidup Allah tidak memandang yang satu dan yang lainnya. Allah adil kepada seluruh umatnya, baik yang kaya, yang miskin, yang punya jabatan ataupun yang tidak. Seperti seseorang yang bekerja untuk mencari nafkah, maka Allah yang lainnya pun sama dengan umat yang lainnya, bahwa Allah itu adalah maha adil dengan kita sama-sama mencari nafkah namun berbeda dengan jalannya. Terakhir yang keenam adalah hak untuk mendapatkan kependidikan, di mana ini adalah hak yang terpenting bagi semua orang, karena tidak dibatasi maupun dilarang untuk belajar maupun mencari ilmu pengetahuan secara luas. Hak ini pun kita harus saling menjaganya, karena bagaimanapun kita kembali lagi, Allah tidak memandang semua orang itu berbeda-beda, tapi Allah itu memandang sama, dan kita sesuai dengan umatnya atau hambanya mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikannya dengan melaksanakan kewajiban dengan benar. Mengenai penjelasan hak asasi manusia dalam hukum Islam, hak sendiri mempunyai pengertian yang kompleks. Namun Allah telah menganugerahi semuanya sebagai sumber rahmatan lil alamin, yaitu sesuai dengan agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangi bumi ini, baik dunia maupun akhirat. Dalam penjelasan lain, al-haq begitu sulit untuk disamakan atau diterjemahkan dengan makna Al-Quran di dalamnya, karena makna al-haq itu sendiri dimaknai dengan kebenaran atau petunjuk. Adapun salah satu ayat yang menunjukkan makna hak asasi manusia yang berbicara tentang hak tempat tinggal dan hak untuk kehidupan, di mana ayat ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 24 yang berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din aduh walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Yang artinya, turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu jadi musuh dan sebahagian yang lain, dan kamu memiliki tempat kediaman dan kesenangan untuk mencari kehidupan di muka bumi ini sampai waktu yang telah ditentukan. Hukum Islam sebagai bagian dari syariat, di mana bertujuan untuk kemaslahatan bagi dunia dan akhirat sekaligus. Konsekuensi logisnya dikenal dalam hukum syariat Islam adalah orang yang menunaikan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang melanggar
atas pelanggarannya mendapatkan dosa, sehingga manusia akan merasakan balasannya di akhirat. Sehingga kita tahu bahwa keutamaan dan keistimewaan hukum-hukum Allah yang tertera dalam syariat Islam itu terimplementasikan dalam hukum Islam. Jadi berpijak dari penjelasan saya dari awal adalah hak asasi manusia itu adalah anugerah dari Allah. Kita sebagai umat dikasih amanah atau diberi amanah oleh Allah untuk menjaganya sebaik mungkin, sehingga kita saling menghormati antara satu dan yang lainnya, sehingga terciptanya hukum Islam yang berkeadilan maupun yang berkesejahteraan di mata masyarakat luas. Karena hak asasi manusia adalah tujuan utama dari akhlakul karimah dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.